وعملا صالحا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Insyaallah kita lanjutkan qiraah di kitab Qawaidul I'lal dari musannifihi Syekh Mundir Nadir rahimallahu taala, yang kemarin kita sebutkan ini kitab dirapikan dan ditarjamahkan oleh Syekh Farid Zain Al-Afandi hafizahullahu taala. Sebelum kita lanjut saja ke kaidah yang kelima, ada beberapa hal yang perlu kita mungkin tambahkan, perlu kita tahqiq dari apa yang sudah kita sebutkan di pertemuan sebelumnya. Itu yang pertama, bahwa kemarin kita sebutkan Syekh dari awal sampai akhir akan menyebutkan apa Zat? Al-i'lal kan? Tapi nanti di antara kaidah-kaidah yang beliau sebutkan ada yang termasuk ibdal. Sehingga ketika disebutkan qawaidul i'lal, ternyata tidak semua kaidahnya nanti apa saat berkaitan dengan i'lal. Artinya nggak hanya perubahan harful illah saja yang beliau sebutkan, karena nanti seperti di kaidah 19 beliau akan menyebutkan sebelumnya juga itu kaidah 17, 16, 17, 18, 19 itu beliau akan menyebutkan masalah ibdal. Jadi perubahan di harfun sahih. Nah, perubahan di harfun sahih itu yang berkaitan dengan ta'ul iftial yang sudah pernah kita pelajari di Tasriful Izzi. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, itu di kaidah pertama saat itu ketika kemarin kita sebutkan. Salah satu syarat kapan waw dan ya diubah menjadi alif. Itu kan ketika waw dan ya-nya berharokat dengan harokat asliyah, sebelumnya fathah, dan waw dan ya sama maftuh sebelumnya tadi apa dalam satu kata. Kan kita tambahkan syarat. Apa Ustaz? Allah yakuna ma ba'dal waw wal ya-nya apa Ustaz? Sakin. Nah, ini perlu kita rinci nih. Kan kita bilang Allah yakuna ma ba'dahuma, Allah yakuna ma ba'dal waw wal ya apa Ustaz? Sakin. Ini sakin ini kalau waw dan ya-nya sebagai ainul kalimah, maka sakinnya sini mutlaqan. Jadi sakin di sini perlu kita tafsil. Kan kita bilang jangan sampai setelah waw dan ya-nya besar sakin. Kalau waw dan ya-nya sebagai ainul kalimah, maka ini sakinnya mutlaqan. Maksudnya sakinnya mutlaqan apa maksudnya? Mau sakinnya sakin sahih, mau dia sakin mu'tal. Jadi, paham Ustaz? Ini yang penting mutlaqan. Kalau dia sebagai besar ainul fi'li. Jadi, makanya nanti ada kalimat khawarnak. Kalimat khawarnak ini nanti di akhir sekali saat akan ditampil sama Syekh. Ini terkait kaidah pertama. Ali bagus ini, biar kita lebih rapikan. Khawarnak ini, khawarnak ini ada waw berharokat sebelumnya maftuh, tapi setelahnya apa? Sakin. Dia ini sebagai apa? Sebagai ainul fi'li. Ketika dia sebagai ainul fi'li, ketika kita syaratkan Allah yakuna ma ba'daha sakin, sakinnya mutlaqan. Jadi tafsirnya di kata sakin itu saja. Tapi kalau dia sebagai lamul fi'li, apa Ustaz? Sebagai lamul fi'li, maka nanti yang dimaksud dengan sakinnya tadi itu hanya sakin mu'tal sama musyaddad. Mohon maaf, sakin mu'talnya pun dirinci lagi alif. Jadi hanya sakin alif sama harfun musyaddad. Jadi kalau tadi dia ainul fi'li, maka sakinnya tadi apa Ustaz? Sakin mutlaqan. Nih, mau nanti sakinnya sakin sahih ataupun misalkan sakinnya sakin mu'tal. Ini sakinnya sakin sahih saja. Sakin mu'tal kemarin contohnya bayanun. Nah, bayanun. Ini sakinnya sakin apa? Sakin mu'tal. Jadi kalau dia sebagai ainul fi'li sakinnya mutlaqan. Tapi kalau dia sebagai lamul fi'li, maka sakinnya di situ itu maksudnya apa? Alif sama harfun musyaddad. Paham Ustaz? Ya, alif contohnya apa? Romaya.
Romaya. Ada ya berharokat sebelumnya maftuh. Dia nih sebagai lamul fi'li. Karena setelahnya apa? Ada sakin, sakinnya apa? Alif. Jadi yang kita sebut kemarin mani. Maka dia tidak diubah menjadi alif. Kan kita syaratkan alla yakuna ma ba'daha sakin. Kalau dia sebagai ainul fi'li mutlaqan. Kalau dia sebagai lamul fi'li maka alif sama harfun musyaddad. Maka kata Syekh di sini fa in kana talaman wajibal i'lalu ma lam yakun sakinu ba'dahuma alifan wa ya'an musyaddadah. Ya'an musyaddadah. Oh ya, lebih rinci lagi. Jangan harfun musyaddad. Ya musyaddad lebih enak. Ya musyaddadah. Kemarin ya musyaddadah macam alawi. Alawi. Ya intinya kan harfun musyaddad itu apa? Kan dia terdiri dari sakin dan mutaharrik. Ini nanti akan disebutkan Syekh di akhir ternyata. Ini kata beliau tanbihun lil qaidatil ula. Jamil. Jamil. Ini mumpung kemarin kita sebutkan syaratnya alla yakuna ma ba'daha sakin. Kemarin kan kita enggak pingin kita rinci biar menyederhanakan dan memudahkan, cuman anak baca ini kayaknya bagus ini. Beliau sudah merapikan. Sakinnya nih kalau waw dan ya-nya itu sebagai ainul fi'li, sakinnya mutlaqan. Tapi kalau dia waw dan ya-nya sebagai lamul fi'li, maka sakinnya itu maksudnya apa? Terbatas kepada alif dan ya musyaddadah saja. Sehingga kata saya di sini, kalau misalkan sakin dia sebagai lamul fi'li, sakinnya itu bukan alif bukan ya musyaddah, makanya tidak diubah. Makanya ketika misalnya itu pingin mengoperasikan kalimat yakhshawna, kalau antum pingin mengembalikan yakhshawna kepada asalnya, yakhshawna itu asalnya apa? Yakhshayuna. Ini prakteknya dalam mengiklal tentunya, Ustaz. Yakhshayuna ini apa yang terjadi nanti yakhshayuna di sini, Ustaz? Ya-nya apa? Diubah menjadi alif. Kenapa? Karena dia berharokat sebelumnya maftuh. Tamam, Ustaz. Meskipun setelahnya sakin, tapi sakinnya bukan alif, bukan ya musyaddadah, tapi waw. Makanya ini diubah menjadi apa? Alif. Nanti jadinya apa? Yakhshawna. Ya sudah, baru kemudian terjadi perjumpaan dua sukun. Ya, dihapuslah sukun yang pertama, makanya jadi apa? Yakhshawna. Ya sehingga apa? Ya-nya itu tidak dihapus cuma-cuma. Artinya dia diubah dulu menjadi apa? Alif. Ya, ini tatbik lil kaidah tadi, yang kaidah pertama. Ini bagus ini. Sudah ditambih sama Syekh sehingga yang sudah kita sebutkan kemarin, nah kita tahqiq ya. Itu Ustaz ya. Itu untuk yang kedua ya. Yang kita pingin tahqiq itu kaidah yang pertama. Kemudian saat ini terkait kaidah yang kedua. Saat ini kaidah yang kedua kan berkaitan dengan apa kemarin kita bilang. Kalau yang pertama kan al-i'lal bil qalb. Kalau ini berkaitan dengan al-i'lal bin naql. Ini catatannya saat ini penting, Ustaz. Al-i'lal bin naql itu Ustaz, hanya terjadi kalau waw dan ya sebagai ainul kalimah. Makanya kemarin beliau sebutkan idza waqa'atil waw wal ya ainan. Karena memang apa, Ustaz? Al-i'lal bin naql ini tidak terjadi kecuali pada apa? Pada waw dan ya ketika dia apa? Sebagai ainul fi'li. Di 4 tempat yang kemarin kita sebutkan. Di mudhari. Mudhari ini berarti apa? Mudhari ajwaf. Tahu Ustaz ya? Terus kemarin apa? Di masdar. Masdar dari mana? Aqama sama istaqama. Ya, intinya af'ala sama istaf'ala yang dia juga ajwaf binanya. Terus yang ketiga di mana? Di ismul maf'ul, dari ajwaf juga. Terus di mana? Ismul makan, ismul zaman, masdar mimi dari yang ajwaf juga. Jadi makanya seperti yang beliau sebutkan idza waqa'atil waw wal ya ainan. Nah, kenapa beliau sebutkan secara pasti ainan? Karena memang al-i'lalu bin naql la yakunu illa idza kanatil waw wal ya apa? Ainal kalimah. Nama Ustaz ya. Mutaharrikatan min ajwaf. Ini dari ajwaf di 4 sigohnya yang kemarin kita sebutkan. Wa kana ma qablahuma sakinan sayyan nukilat harakatuhuma ila ma qablahuma, dengan tafsir yang kemarin kita sebutkan. Ila ma qablahuma apa? Dengan 2 tafsir yang kemarin kita sebutkan. Apa? Injanasa. Apa Ustaz? Injanasa al waw wal ya al harakatul manqulah, maka apa? Enggak terjadi kecuali apa? Ya tadi nakal saja. Tapi kalau illam yujanis al waw wal ya al harakatul manqulah, artinya apa, Ustaz?
ada waw, harakah mangkulahnya apa? Fathah. Maka nanti waw dan ya-nya diubah menjadi apa? Alif. Makanya saya dalam i'lal ini penting ini. Ini penting. Ya tentu ya orang banyak menyimpulkan sehingga nggak terlalu memperhatikan ini. Tapi ini penting ini. Ini tatbik yang kita sebutkan barusan. Misal istiqomah itu asalnya apa? Istiqwam ya. Nah, kita pingin mengoperasikan ini sehingga menjadi istiqomah. Prosesnya gimana? Coba. Kita lihat istiqwam. Apa yang terjadi? Kita tatbik kaidah loh. Ada apa? Ada waw berharokat. Dia sebagai ainul kalimah toh. Jayid. Sebelumnya sakin sahih kan? Istiqwam. Sebelumnya sakin sahih. Sehingga harus ada pemindahan harokat. Nakal toh. Terjadi ilal bin nakal. Setelah kita pindah, jadi apa? Istiqiw. Ya kan? Ya kan kita pindah harakatnya. Enggak fathah. Istiqah. Tahu Mas ya? Ini kan kita pindah harakatnya. Setelah kita pindah, antum lihat, setelah kita pindah, ini kan istiqah aja nih, istiqaum gitu kan. Setelah kita pindah, antum lihat, sejenis atau enggak sejenis? Tanya antum. Setelah kita pindah harakatnya. Harakat yang dipindah tadi sejenis enggak dengan ainul fi'linya? Sejenis enggak? Enggak loh. Kalau enggak sejenis berarti gimana? Diubah lagi menjadi alif. Maka jadinya apa? Istiqom. Nah, ini saat ini penting. Ini orang biasa hata-hata nah ini. Biasanya terlalu menyimpulkan. Menyimpulkan apa? Udah langsung aja dihapus. Ya kan? Langsung aja dihapus. Orang terjadi perjumpaan dua sukun. Ya sudah dihapus sukun yang pertama. Jadinya apa? Istiqom. Enggak, tapi yang tersebutkan di kitab-kitab ilal selalu apa? Wawunya diubah menjadi alif lagi. Ini tatbik lil kaidah ini. Kenapa diubah jadi alif lagi, San? Karena waw dan ya-nya tidak sejenis dengan harokat yang dipindah. Seperti yang kemarin kita sebutkan di yakhwafu. Nah, kita pindah harokat apa fathahnya ke sakin sahih sebelumnya. Setelah dipindah karena agak sejenis, diubah lagi wawunya menjadi apa? Alif. Karena kan kita bilang illam yujanis la yakfi annakal bal yajri fihi aidan mata alqalb. Ini penting saat ini. Jadi biar antum ketika baca kok diubah lagi menjadi alif? Enggak. Ini karena apa? Kalau enggak sejenis waw dan ya-nya dengan harokat yang dipindah, maka waw dan ya-nya diubah menjadi apa? Diubah menjadi alif lagi. Nah, ini penting ini. Jadi ini biar antum bisa nanti ketika baca kitab ilal, oh ini kenapa kok dipindah atau diubah lagi menjadi alif? Ya karena ini tadi tatbik lil kaidah tadi. Jadi nukilat harakatuhuma ila ma qablahuma bitafsil yang kita sebutkan. Injanasa la yuqallab illam yujanis, maka apa? Yajri al-qalbu. Nah, jadi di sana ini untuk tanbih yang ketiga. Terus tanbih yang keempat itu di kaidah ketiga, di kaidah ketiga. Jadi penting. Kemarin kita sebutkan saat ya. Ada tiga maudhi lah. Ada tiga maudhi kapan waw dan ya diubah menjadi hamzah, betul? Jadi kan kaidahnya yang ketiga disebutkan syekh idza waqa'atil waw wal ya ba'da alifin zaidah ubdilata hamzatan. Tamam Ustaz ya. Kalau ada waw dan ya jatuh setelah apa alif zaidah, maka waw dan ya-nya diubah menjadi hamzah. Beliau menyebutkan dua maudhi, betul Ustaz? Kata beliau apa? Ketika waw dan ya-nya sebagai ainul fi'li di ismul fa'il, betul? Ustaz, ismul fa'il yang mana? Ismul fa'il yang mana? Dari ajwaf mu'al. Ini penting Ustaz. An yakuna ainan. Kalau waw dan ya-nya sebagai ainul fi'li di ismul fa'il min mana? Minas thulathi al ajwaf al mu'al. Intinya minal ajwaf al mu'al, enggak perlu ditambah thulathi, udah jelas itu ajwaf. Minal ajwaf al mu'al. Enggak Ustaz? Minal ajwaf al mu'al. Kenapa harus kita kasih al mu'al Ustaz? Kenapa harus kita kasih al mu'al? Karena ketika misalkan awira. Kalau antum ucapkan ke wazan fa'il gimana adanya? Awirun. Sama Ustaz? Ini Ustaz, ismul fa'il dari ajwaf, tapi ajwafnya mu'al atau ghairul mu'al? Ghairul mu'al. Maka kalau dia ghairul mu'al di fi'ilnya, maka di sini juga enggak diubah. Sama Ustaz ya? Makanya ini penting untuk antum tambahkan an yakuna ainan. Jadi fismil fa'il min madza? Minal ajwaf al mu'al. Ini penting, dari koma ba'a. Nah, yang mana di madinnya waw dan ya mengalami perubahan, di ismul fa'ilnya juga nanti dia mengalami perubahan menjadi apa? Hamzah, karena dia jatuh setelah alif zaidah. Ini pertama.
Yang kedua kan apa? Kalau dia berada di akhir masdar. Kalau ini udah jelas. Binaun asalnya binayun, kisaun asalnya apa? Kisaun, seperti yang disebut dengan Syekh. Yang terakhir ini pengen tambah yang terakhir. Saat kemarin kita bilang apa? Yang ketiga kemarin. Idza waqa'at ba'da alifit taksir. Ini dijamak taksir. Kalau waw dan ya-nya jatuh setelah alif taksir. Saat ini kalau waw dan ya jatuh setelah alif taksir, wa kanat zaidatan fil mufrad. Penting. Di tambahan ini Saat penting ini. Ini maudhi ketiga berarti dijamak taksir. Waw dan ya itu diubah menjadi hamzah kalau jatuh setelah alif taksir. Alif taksir itu alif zaidah sebagaimana alif di ismul fa'il sama alif di masdar. Jadi tapi dengan catatan wakanat apa? Kembali ke mana? Ke al-wawnya tadi sama ya. Wakanat zaidatan fil mufrad. Waw dan ya yang jatuh setelah alif taksir tadi kapan diubah menjadi hamzah? Kalau dia di mufradnya sebagai tambahan. Makanya kemarin kita contohkan dengan apa? Jazirah. Jazirah itu kan ya-nya apa? Tambahan kan ala wazan fa'ilah, kan dia tambahan. Makanya apa? Jazairun jadinya apa? Jazairun. Ya meskipun nggak ditanwinkan karena sighah mutahal jumu. Atau ajus. Ajus apa? Fa'ul, kan tambahan. Asal fi'ilnya kan ajaza, berarti kan wawunya apa? Zaidah. Nah, ketika dijamak kepada fa'il, artinya kita sebutkan apa? Ajaiz. Nah, hamzah ini asalnya apa? Wawunya diubah menjadi hamzah. Kalau tadi kan kita syaratkan apa? Kalau waw dan ya-nya zaidah toh. Berarti kalau nggak zaidah gimana? Nggak diubah. Contoh Sat. Ma'isyah. Sat. Ma'isyah ya-nya itu bukan apa Sat? Bukan zaidah. Karena dia ala wazn maf'il itu. Maf'ilah. Ma'isyah itu ala wazn maf'ilah. Itu kan berarti apa? Ya-nya sebagai ainul ini dia bukan zaidah berarti Sat. Dia berarti apa? Harfun asli. Kalau dia harfun asli, maka nanti kalau kita jamak dia kepada maf'il, ya-nya jatuh setelah apa? Alif taksir, ini nggak diubah menjadi hamzah. Makanya ma'isyah jamaknya apa? Ma'ayish, nggak kita ubah ya-nya. Jadi ma'ayishu nggak kita ubah menjadi apa? Ma'aishu. Ini penting. Jadi penting untuk kita tambahkan itu tadi. Apa Sat? Idza waqa'at al-waw wal ya ba'da alifit taksir kan yang dia alif zaidah. Tapi dengan catatan wa kanat zaidatan aidan fil mufrad. Ini penting. Ini penting. Berarti kalau dia bukan zaidah maka tidak diubah menjadi hamzah. Makanya ma'isyah jamaknya ma'ayish. Sama misalnya ini penting. Ya, ana rasa itu ya untuk tambah beberapa tambah ya tahqiq lah islahan dari yang kemarin kita sudah bahas ya untuk melengkapi tentunya Zat apa faidah ya untuk melengkapi apa faidah.